Selamat siang, Bu. Selamat siang. Mohon maaf kami mengganggu waktu Ibu sebentar. Kami dari jurusan PAUD Angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Perkenalkan, saya Tiara Nurhaliza. Ingin mewawancarai Ibu mengenai kebijakan program PAUD. Apakah Ibu berkenan? Tentu saja berkenan. Ya, terus pertanyaannya apa? Menurut Ibu, apa pengertian pendidikan anak usia dini? Baik, saya jawab bahwa sesuai dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan pendidikan usia dini, bahwa pendidikan anak usia dini itu ya adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, di sini di mana pendidikan anak usia dini itu sebenarnya PAUD itu merupakan payungnya. Nah, di dalam payungnya itu, dalam PAUD itu terdiri dari TK atau taman kanak-kanak, kemudian kelompok bermain, kemudian ada TPA atau penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Itu yang ada dalam payungnya dalam PAUD tadi. Nah, saya uraikan sedikit di mana taman kanak-kanak adalah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Kemudian kelompok bermain yang disebut dengan KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal. Jadi bisa membedakan ya, TK itu formal, lalu KB itu non formal, yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar gitu ya bagi anak usia 2 sampai 4 tahun dengan memperhatikan aspek kesejahteraan sosial si anak. Lalu ada TPA atau taman penitipan anak atau TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal juga yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 sampai 6 tahun dengan prioritas 0 sampai 4 tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada yang disebut dengan SPS, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 sampai 6 tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dari lembaga keagamaan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan pendidikan anak usia dini. Bagaimana mekanisme membuat izin operasional TK atau PAUD? Ya, jadi untuk izin operasional, sebelumnya memang izin operasional itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Ya, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang dikelola oleh di bidang kami, di bidang PAUD. Nanti ada semacam ada ininya apa disebut dengan visitasi lapangan dan sebagainya, tapi sekarang tidak lagi sejak adanya PTSP, itu perizinan satu pintu, bahwa perizinan itu semuanya ada di satu pintu yang mempunyai kewenangan. Jadi kewenangan untuk mengeluarkan izin operasional PAUD itu ada di satu pintu dengan si penyelenggara pendidikan itu dengan cara mengisi, ada yang disebut dengan OSS gitu ya, mengisi OSS itu mengisinya kan, kalau OSS itu kan secara online ya, sekarang secara online gitu ya, mengisi dengan cara OSS. Lalu nanti ada prosedurnya lagi, ada dari satu pintu itu mengeluarkan 3 surat gitu. Nah, tiga surat ini disebut dengan komitmen. Ada komitmen di sini yang harus dipenuhi oleh si penyelenggara PAUD. Lalu nanti ada tahap terakhirnya
tahap terakhirnya di mana dinas pendidikan membentuk satu tim gitu ya. Ada satu tim nanti yang akan turun ke lapangan melihat kelayakan daripada PAUD itu layak tidak diberi izin gitu. Jika sudah layak maka kami akan memberikan rekomendasi ke PTSP, lalu desa yang mengeluarkan izin operasionalnya. Jadi izin operasional sekarang tidak lagi dikeluarkan oleh dinas pendidikan, tapi dikeluarkan itu dari perizinan satu pintu. Gitu. Jadi harapan kita bahwa semua PAUD yang ada di Kota Samarinda akan mempunyai izin, jadi legalitasnya jelas gitu ya. Itu cara untuk mendapatkan izin operasional, jadi harus mengisi OSS lalu di satu pintu gitu, jadi tidak lagi dikeluarkan oleh dinas pendidikan gitu. Jadi cukup panjang prosesnya sekarang ya. Satu pintu itu dari mana ya? Itu satu pintu itu dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu adanya di Basuki Rahmat, ada kantornya di sana, itu mereka ada dinas sendiri. Jadi yang terlepas dari itu memang dinas yang mengurus perizinan, bukan hanya PAUD tapi semua perizinan sekarang itu melalui perizinan satu pintu gitu. Iya. Jadi itu bukan dibuat oleh kota, tidak, memang itu memang sudah ada di seluruh Indonesia. Itu berlaku secara nasional, bukan hanya berlaku di Samarinda tapi secara nasional, bahwa perizinan itu adanya di perizinan satu pintu. Ya, dinas perizinan kita punya dinas sendiri itu. Lagi? Apakah ada pengangkatan guru honor TK atau PAUD pada tahun ini? Nah, untuk pengangkatan guru sebenarnya yang berkaitan dengan guru itu adanya urusannya di bidang GTK, bukan di bidang PAUD gitu ya. Ada bidang sendiri yang menangani masalah guru. Namun boleh saya katakan bahwa untuk tahun ini tidak ada pengangkatan guru PNS maupun guru honor yang ada di PAUD, karena setelah sekarang ini tadinya kita mempunyai 2 TK negeri, lalu sekarang sudah ada 11 menjadi 11 TK negeri. Jadi untuk guru-guru kita sendiri, terutama yang PNS itu juga kelebihan, itu belum lagi guru-guru honor. Jadi secara ini tidak ada pengangkatan guru tahun ini. Itu mungkin sedikit mengecewakan ya. Tidak ada pengangkatan guru PAUD. Bagaimana mekanisme pendistribusian guru-guru TK atau PAUD negeri yang berada di swasta harus mengajar di sekolah negeri apabila TK atau PAUD negeri itu sudah penuh? Iya, jadi dengan ditambahnya TK negeri di Kota Samarinda 11 TK negeri, sekarang guru-guru negeri yang mengajar di PAUD swasta, mereka harus ditarik kembali ke rumahnya, yaitu di 11 TK negeri ini. Jadi guru-guru tadi ditempatkan di sekolah-sekolah negeri ini, TK-TK negeri ini, mereka harus kembali ke rumahnya gitu. Lalu memang ada kelebihan guru tadi, karena kita kan hanya punya 11 TK negeri, sedangkan gurunya ada 179. Nah, kelebihan daripada guru tadi ada yang ini masih dalam proses, ada yang ke penilik, ada kan otomatis ada beberapa yang diangkat menjadi kepala sekolah gitu ya. Jadi ada kepala sekolah, ada gurunya, lalu ada yang ditawarkan ke penilik dan pengawas. Lalu solusi terakhir kami menawarkan mereka untuk menjadi guru kelas 1 SD gitu. Jadi itu kelebihan tadi. Jadi sekarang masih dalam proses pendistribusian gitu. Jadi karena pada intinya setelah ada 11 TK negeri ini, lalu guru-guru harus kembali ke TK negeri, ke sekolah negeri. Intinya kita kelebihan guru PAUD gitu. Tapi harapan kita semua mereka beliau nanti akan tertampung kembali gitu. Jadi namun ada kabar yang cukup menggembirakan bahwa ada aturan baru bahwa guru-guru di negeri ini yang kelebihan tadi boleh mengajar di sekolah swasta. Maka itu akan sangat membantu, artinya mereka akan kembali ke sekolah swasta, ke TK atau KB swasta, namun yang sudah mendapatkan tempat tadi di negeri mereka sudah
sudah mendapatkan tempatnya masing-masing, terakomodir di sekolah-sekolah negeri yang tidak tertampung. Ini tadilah yang dipikirkan, namun dengan adanya aturan baru mereka boleh mengajar di sekolah swasta, maka ini tidak akan menjadi persoalan lagi di PAUD gitu. Jadi kembali lagi bahwa untuk guru itu ada bidang khusus yang menangani guru. Jadi kami di sini di PAUD di sini kami hanya menangani lembaganya saja. Gitu. Ya. Ada lagi? Menurut Ibu sebagai kepala bidang, bagaimana menjadi guru PAUD yang profesional? Iya, jadi menjadi guru itu tidak mudah. Semua orang bisa menjadi guru, tapi tidak semua orang bisa mendidik menjadi pendidikan baik gitu ya. Menurut saya guru PAUD yang baik itu adalah guru yang seorang guru, jadi tidak hanya PAUD tapi juga jenjang lain SD, SMP. Guru yang baik adalah guru yang bisa membawa perubahan sikap pada anak gitu ya. Kalau di PAUD ya, menjadikan seorang anak TK ini kan ibaratkan kertas masih putih gitu ya, mereka masih polos gitu. Bagaimana gurunya menulis di kertas yang putih itu berdampak nanti pada perkembangan si anak. Jadi guru yang baik itulah bukan guru yang memaksakan kehendaknya bagi si anak, tetapi bagaimana dia bisa menggiring si anak untuk menjadi anak yang berkarakter, anak yang punya percaya diri, anak yang mempunyai akhlak yang bagus, anak yang berperilaku yang baik. Nah, siapa ya guru tadi? Bagaimana si guru mampu menjadikan dirinya bukan sebagai seorang superpower bahwa saya harus menguasai anak, tidak, tetapi bagaimana dia bisa memahami jiwa si anak, perilaku si anak, lalu menggiringnya menjadi satu pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, pribadi yang baik gitu. Itu dari seorang, berarti guru itu berhasil. Namun jika seorang guru kan harus melihat ya, menjadi teduri daya kita dari belakang gitu ya. Bukan kita memaksakan keinginan kita pada anak, si anak harus mengikuti saya, tidak. Tapi bagaimana kita menjadi seorang yang berduduk di belakang si anak, tetapi kita mengarahkan anak, terus mengarahkan. Jadi menjadi guru itu tidak gampang, harus super sabar gitu, tetapi dalam artian sabar yang mempunyai wibawa. Itu adalah seorang guru yang baik. Jadi nanti juga menjadi guru kan, nanti menjadi guru PAUD. Tapi jadi guru PAUD itu enak, selalu senang, Bahagia. selalu senang. Jadi kalau seorang guru harus mencintai pekerjaannya. Kalau kita tidak menyenangi pekerjaan kita tidak mencintai anak-anak itu seperti anak kita sendiri, seperti adik kita sendiri, itu menurut saya tidak ada batinnya, tidak ikut dalam profesi, dalam pekerjaannya, hatinya tidak ada di pekerjaannya, itu sia-sia. Berarti dia hanya sekedar menjalankan rutinitasnya saja itu. Jadi nanti menjadi seorang guru yaitu harus mencintai pekerjaan. Tapi menjadi guru di PAUD itu enak, selalu gembira, bernyanyi-nyanyi, sabar, mengasuh, ikhlas gitu. Itu menjadi seorang guru yang baik. Jadi kalau dikatakan apakah semua guru baik, semua guru itu baik ya, tapi tinggal bagaimana pribadinya saja, itu kan personalnya gitu ya. Ada lagi? Oke Bu, itu dari kami. Sekian dan terima kasih ya Bu. Sama-sama, terima kasih sudah datang. Saya hanya berbagi pengalaman karena saya juga mantan guru gitu ya, mantan seorang guru. Jadi bagaimana saya membuat anak orang itu, anaknya orang yang kita didik menjadi seperti anak kita. Jadi kita mendidik anak seperti mendidik anak kita sendiri dengan penuh kesabaran dan pasti dengan ikhlas gitu ya. Ketika anak itu berhasil, kita senang gitu. Ternyata kita tidak sia-sia mendidik anak itu gitu ya. Karena anak adalah murid kita, itu bukan, jangan kita menganggap oh ini murid saya hanya mengikuti keinginan saya, ego saya, jangan seperti itu. Tetapi kembali bahwa kita mempunyai konsep sendiri, mempunyai
apa ya, kepribadian kita itu bahwa saya seorang guru, saya seorang guru, saya seorang pendidik, bukan hanya mengajar tapi bagaimana saya mendidik anak ini menjadi anak yang berkarakter. Itu intinya seperti itu. Oke? Ya, Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama atas kunjungannya. Mudah-mudahan nanti menjadi guru PAUD, ya menjadi guru PAUD, mencintai anak-anak, membuat anak-anak selalu bahagia.